Selamat pagi anak-anak semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi memulai pembelajaran kita. Nah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, nah kita terlebih dahulu berdoa supaya segala pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak semua, setelah selesai berdoa, nah kita kembali lagi membuka buku Bu Petik 2D. Nah dalam subtema 4. Nah, hari ini kita masuk ke dalam subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, dalam subtema 4 ini, dalam tema 4 ini kita akan masuk ke subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, dalam subtema 4 ini anak-anak kita hari ini masuk ke pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nah, buka semua bukunya halaman 97. Nah, buka semua bukunya halaman 97 dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia ini, hari ini kita belajar tentang bagian A, kosakata dan informasi tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak semua, dalam minggu-minggu yang lalu juga, muatan bahasa Indonesia, kita sudah mempelajari tentang kosakata dan informasi. Nah, hari ini kosakata dan informasi tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, kosakata itu merupakan kata-kata yang tidak kita mengerti dari suatu informasi ataupun dari suatu berita. Nah, sedangkan informasi itu sudah Ibu jelaskan kemarin bahwa informasi itu merupakan kabar berita yang kita terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi. Nah, perhatikan bukunya dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, selain di rumah dan di sekolah, kita juga harus menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, anak-anak semua, kebersihan itu harus kita jaga, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun di mana saja. Nah, maupun di mana saja kita harus mampu menjaga kebersihan di tempat umum, bukan cuma hanya di tempat umum, tetapi di tempat kita sendiri juga harus kita menjaga kebersihan. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita terasa nyaman dan bebas dari penyakit. Nah, ada banyak kosakata tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, ketika anak-anak nanti membaca sebuah cerita ataupun teks tentang lingkungan sehat di tempat umum, nah di sana pasti anak-anak dapat menemukan kosakata. Nah, kosakata tadi kata-kata yang tidak kita pahami. Nah, kalau kata-kata yang tidak kita pahami, nah bisa kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kosakata tersebut dapat kamu temukan di dalam teks. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika nanti membaca sebuah teks, baik itu tentang lingkungan sehat di tempat umum maupun tentang apa, nah di sana dalam teks itu pasti kita temukan kosakata yang tidak kita mengerti ataupun kurang kita pahami. Nah, berikut contoh kosakata tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, di sini ada 3 contoh kosakata tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, yang pertama, hutan lindung, artinya hutan yang dilindungi pemerintah. Nah, hutan lindung ini anak-anak semua tidak bisa kita kotori. Nah, harus kita jaga. Nah, namanya juga hutan lindung, hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada daur ulang. Daur ulang ini artinya pemrosesan kembali bahan yang pernah digunakan. Nah, daur ulang, nah bahan-bahan ataupun barang-barang yang kita gunakan bisa kita daur ulang kembali. Nah, yang ketiga ada pasar. Nah, pasar artinya tempat orang melakukan jual beli. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah ke pasar bersama dengan orang tuanya. Nah, di pasar itu terdapat orang yang melakukan jual beli. Nah, pedagang yang melakukan jual beli. Nah, ketika kita membeli makanan ataupun membeli tomat, membeli bawang, nah pasti kita membelinya ke pasar. Nah, di sana
Di pasar tadi tempat orang melakukan jual beli. Nah, banyak pedagang-pedagang di sana melakukan jual beli. Dari sebuah teks, kamu juga dapat menemukan informasi tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, dari teks itu anak-anak semua, kita dapat menemukan informasi yang ada di teks tersebut. Nah, kalau kita sungguh-sungguh membacanya, menyimaknya, nah pasti kita mendapatkan banyak informasi-informasi dari teks tersebut. Bacalah teks tersebut dengan seksama. Nah, jawablah pertanyaan tentang isi teks agar kamu lebih memahaminya. Nah, anak-anak, dalam teks itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam teks itu bisa kita jawab. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat lebih memahami apa isi teks tersebut. Nah, supaya lebih banyak kita mendapatkan informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut. Nah, itu tentang teks lingkungan sehat di tempat umum. Nah, kita lihat bagian B, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, kita lihat bagian B ini, informasi juga dapat diperoleh dari hasil mengamati. Nah, anak-anak semua, informasi itu juga kita dapat peroleh dari hasil mengamati. Nah, hasil mengamati ini dapat ditulis dalam bentuk laporan. Nah, setelah kita selesai mengamati informasi yang diberikan orang lain kepada kita, nah kita bisa membuat informasi itu menjadi sebuah laporan ataupun bentuk laporan ketika kita sudah dapat memahami ataupun mengamati isi teks tersebut ataupun informasi tersebut. Nah, tulislah laporan sesuai hasil pengamatanmu. Nah, anak-anak semua, ketika nanti anak-anak contohnya mengamati lingkungan sekolah, mengamati lingkungan sekitar. Nah, di sana setelah kita mengamati apa-apa saja yang terdapat dalam lingkungan itu, apa-apa saja yang terdapat dalam lingkungan sekitar kita itu. Nah, setelah itu kita bisa mengamatinya. Nah, setelah kita mengamati semua lingkungan itu, nah di situ kita bisa membuat menjadi bentuk laporan. Nah, kita bisa membuat jadi bentuk laporan hasil mengamati tersebut. Nah, tulislah menggunakan kosakata yang benar. Nah, kita membuat laporan itu menggunakan kosakata yang benar. Nah, kata-kata yang benar. Gunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, kita harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, anak-anak semua, di sini ada gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini buatlah laporan pengamatan dari gambar berikut. Nah, anak-anak kerjakan nanti di buku latihannya. Buat laporan dari gambar ini. Nah, ini di pasar. Nah, di pasar ada pedagang yang sedang menjual ikan, menjual buah, dan menjual sayur-sayuran. Nah, nanti anak-anak semua amati dulu gambar ini dan buatlah menjadi sebuah laporan. Nah, dan buat menjadi sebuah laporan. Nanti dikirimkan ke WA pribadi ibu. Jadi anak-anak semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, sekian materi kita hari ini. Selamat pagi. Salam Fransiskus, Pace, Bene, dan salam sehat untuk kita semua.